Dua babon ini pasca dipethot dari anak-anaknya ya. Jadi ini pasca kita pisah dari anak-anaknya dan anaknya yang memang sudah waktu untuk dipethot. Dan begini update terkininya, hari ini kita akan sharing gimana cara merawatnya. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Baik, sehat semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan peternak R3 ya. Hari ini peternak R3 akan update terkini dua indukan yang sudah selesai momong anaknya atau membesarkan anaknya, yang anaknya sudah usia 1 bulan. Jadi hari ini kita akan share ya, akan kita bagi cara perawatannya atau gimana cara penangannya bila dia pasca momong lah, atau pasca membesarkan anaknya. Jadi babon ini ya, kedua ekor ini memang selesai ya melakukan kewajibannya, dia momong anak-anaknya sampai anaknya usia 1 bulan ya, ada 1 bulan lebih. Dan ini kita persiapkan untuk berproduksi kembali. Makanya ini harus kita perhatikan, harus selalu kita cek dan recheck kalau pernah kayak gitu ya. Ya, mulai dari tempat kandangnya, dan ini sengaja saya pisah ya, karena kalau saya campur dia ini nggak akur ya. Biasalah babon-babon Bangkok memang seperti itu, biasanya dia nggak mau akur, padahal ini ibu anak loh ini ya. Jadi ya tetap aja ini nggak mau. Kalau si hitam ini seperantaran sama yang kelawu kemarin ya, yang lagi mengeram. Memang kemarin ini hampir kesamaan bertelurnya, cuma yang kelawu itu saya kalahkan. Yang hitam ini yang menetaskan. Dan ini indukannya ya, indukan awalnya ini ya, tentu ini cukup lumayan bagus dan cukup produktif. Dan ini yang hitam ini tembean ya, anaknya si kelawu tadi ya, saya lihat juga bagus dia. Ini anaknya itu kalau salah 5 ekor tuh, 5 ekor sehat-sehat semua juga dia. Nah, kalau ini baru aja saya pisah ya, kalau ini sudah semingguan lebih. Kalau yang hitam tadi baru sehari 2 hari, makanya masih kusut dia. Kalau ini sebenarnya sudah ceria, sudah bisa kita taruh di pacekan. Cuma saya masih ada kendala karena pacekan saya masih saya jodohkan dengan babon yang baru kemarin ya, babon yang mangon kemarin. Jadi ya nggak apa-apa lah, ini sementara kita kita atur jadwalnya. Mungkin nanti nunggu si si kelawu itu menetas, si babon kuning kemarin mengeram, baru nanti kita ikutkan. Untuk cara pertama tentu pemberian makan ya. Jadi pemberian makannya ini harus kita perhatikan kalau peternak R3 gitu ya. Jadi babon yang selesai atau indukan yang selesai dipisah dari anakannya, indukannya harus selalu diperhatikan dalam hal pemberian pakan. Karena apa? Pakan ini sangat menunjang untuk mengembalikan pemulihan kondisi indukan-indukan ini yang pasca ini ya, mengomong anaknya. Jadi kalau peternak etika seperti itu, jadi makan ini sangat berpengaruh ya. Coba lihat yang hitam tuh masih kusem dia ya. Nah, kondisi seperti inilah yang harus kita pulihkan, harus kita kembalikan ke asalnya. Kalau yang kelawu ini sebenarnya sudah siap, biasanya sudah siap ikut pacekannya, tapi ya berhubung pacekannya masih ada si itu yang babon kuning itu ya, biar aja di sini dulu. Jadi pemberian makan ini sangat penting dan harus diperhatikan. Mulai tadi bisa dilihat ya, adonannya ada jagung, ada sayuran, ada sisa nasi. Nah, makanannya akan biasa aja ya, tidak mewah, seadanya semampunya kita. Karena ini kan kita peternak kecil, peternak skala rumahan ya. Seperti itulah realnya pemberian pakannya.
tidak bisa mewah full jagung juga tidak bisa. Ini saya campur-campur ya, ada sayuran, ada dedak, ada jagung, ada sisa nasi kalau peternak etika seperti itu. Jadi pemberian makan ini sangat-sangat mempengaruhi pulihnya kondisi ayam tersebut. Juga pemberian minum, kalau bisa minumnya jangan sampai telat ya. Kalau isi 2 liter yang gede seperti ini ya nggak tiap hari ngisi kita. Minumannya juga harus kita perhatikan, minuman wajib kalau peternak etika kayak gitu. Terus untuk yang selanjutnya tentu ya tempat ya kandang seperti ini ya, yang isolasi seperti ini ya sangat diperlukan. Karena apa? Dia akan kita pulihkan ya, tentu dia harus dapat tempat yang nyaman, yang aman, yang enak ya bagi 2 indukan ini. Apalagi kalau dipisah ini kan dia makannya lebih fokus, lebih tenang, tidak rebutan dengan teman-temannya. Makanya itu cara kami ya, cara yang sangat mudah ya. Mungkin ada cara yang lain, monggo ditulis di kolom komentar. Itu cara peternak etika dalam melakukan perawatan indukan-indukan ini setelah selesai dia membesarkan anaknya sampai usia 1 bulan. Dan perlakuannya ke indukan yang lain saya sama ya, seperti yang sudah kita utarakan ya. Karena tidak ada lampu ya, metodenya ya seperti ini. Caranya saya membesarkan diusi tanpa lampu ya seperti itu ya. Untungnya kita nggak punya 1-2 babon ya, jadi ada lebih dari 2 babon, jadi bisa kita gantian dalam berproduksi, dalam menghasilkan DOC-nya. Harapan kami mudah-mudahan dengan cara ini ya indukan kami lekas pulih, lekas bagus, dan bisa nanti berproduksi kembali. Dan itu kan biasanya kalau peternak kecil seperti itu. Makanya kita harus punya ya cara atau ide tersendiri ya dalam menyiasatinya, dalam mengembalikan indukan-indukan ini seperti sedia kala. Pastinya kalau yang kayak ini yang kelabu ini sudah mukanya merah ini sudah ya lumayan ini ya, lumayan sudah kembali dan bisa kita ikutkan ke pacekannya nanti. Tapi masih biar istirahat dulu lah, kasihan juga ya, terlalu rapat dia dalam produksi juga nggak bagus kalau menurut peternak etika ya. Kita kasih istirahat dulu biar dia pulih dulu, baru nanti kita jodohkan dengan pacekannya lagi. Kami rasa cukup video kali ini, sampai ketemu di video-video berikutnya peternak etika. Mohon maaf bila ada salah kata, salah penyampaian. Jadi kita ini sifatnya hanya sharing dan berbagi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak etika.